aku saya pikir mulai menyadari betul ada Sumpah Pemuda dan mulai mengerti bahwa Indonesia itu kan saya pikir dulu karena tinggal di Sumatera, saya pikir Indonesia itu dunia ini hanya Indonesia, hanya Tapanuli gitu. Agama itu hanya Kristen karena agama saya Kristen waktu itu. Jadi dan itu pelajaran penting banget itu Sumpah Pemuda itu. Jadi seperti ingin lari gitu, ingin tahu di mana gitu. Aku harus melihat itu. Ketika ayah saya kemudian tahanan politik di Kaliurang, mau tidak mau kita pindah ke Jogja, ke straight to Jogja dari Batak ke Jogja, dari bahasa Batak ke bahasa Jawa, bahasa sambungnya, bayangin aja. Dan dari situ sebenarnya saya memahami apa itu ya, Kesumpah Pemudaan itu harganya gitu ya, bagaimana mahalnya itu, karena Indonesia ini kan besar sekali, dan itu sebenarnya di antara peperangan ke peperangan, perebutan kan adu domba juga, antara Belanda yang mengadu domba, antara Melayu sama Melayu juga mengadu domba. Itu katanya cerita yang saya baca di buku ya. Nah, bahwa kemudian pada tahun berapa tuh, 1928 ya, bayangkan aja saya tiba-tiba di Jogja itu, karena saya indekos, kakak-kakak saya indekos juga, ibu saya sama bapak saya di tahanan rumah tuh di Kaliurang. Jadi yang kita lihat itu baru sedikit, masih Jawa, jadi kita juga berbahasa Jawa, makan Jawa gitu, dan try to enjoy it gitu. Lalu kemudian kita setelah mereka bebas dari Jogja, pindahlah kita ke Rawamangun. Pada zaman itu Rawamangun itu masih tempat jinbuan anak dulu. Karena masih kayak kondisinya kayak gitu. Tahun berapa itu ya? Kalau saya lupa tahunnya, tahun 60 sekian lah gitu. Nah, di situ sudah padat. Jadi daerah padat dengan masyarakat yang dengan kelas bawah lah gitu. Bahwa sekarang udah berubah itu lain cerita, saya nggak tahu lagi ceritanya. Nah, kita dapat rumah lah di situ, di sumbangan dari teman-temannya Bapak kayaknya. Bayangin di tempat yang sempit itu tiba-tiba kita lihat ada orang Betawi, ada orang Batak, ada orang ini, ada orang Padang, ada orang ini. Dan pertama kali secara continuously saya mendengar baru saya ngeh, oh agama ternyata bukan hanya satu gitu. Dan itu berkembangnya itu cepat itu. Saya udah umur 13 tahun saya sudah ngintip di sebuah musola mendengar subuh-subuh tuh ngapain sih mereka gitu. Walaupun saya masuk Islam itu akhirnya baru setelah usia saya tahun 20 tahun. Tapi kayak gitu. Nah, kenapa berharga betul toleransi? Karena itu yang sebenarnya tidak kita terlalu rajut, tidak cukup merajutnya dengan apa ya, dengan kedalaman gitu. Jadi lebih ke performance gitu. Oh, kalau ada acara, ada dari ini, dari suku ini, dari suku ini. Sebenarnya harusnya kayak saya misalnya mempelajari yang terjadi di Papua ya, antara Islam dan non Islam itu bisa mereka berpesta memestakan
hari raya agamanya masing-masing itu bersama-sama gitu. Itu udah sampai segitu respectnya gitu. Itu kan berawal dari respect bahwa lu sebangsa ya, oke, kita lu beda agama tapi kita kan satu bangsa. Kan harusnya itu menurut asumsi saya berakar dari situ, harusnya ke kedalaman dari, jadi jangan terlalu dipoles-poles, dipercantik-cantik gitu, jadi hanya jadi tontonan, tetapi itu harus betul-betul gaya hidup, menjadi jalan hidup, way of life kita. Itulah yang diberikan, yang disumbangkan oleh Sumpah Pemuda. Bagaimana mereka masih muda, masih ada, saya lihat foto di sebuah buku itu masih segini kamu tingginya, yang ikut di dalam rombongan itu. Iya, jadi itu mengharukan banget gitu. Jadi kalau ada orang menganggap enteng bangsa ini, kalau ada orang yang sekarang ini seperti sekarang ini merusak bangsa ini, bahkan membahayakan bangsa ini. Sekarang kalau ada misalnya hubungan antara Jokowi dengan Cina, terus berdatangan itu tentara-tentara itu kemarin, lalu Menhannya ngapain? Kan harusnya bertanya, Panglimanya ngapain? Ini membahayakan kita. Jangan tahu-tahu udah 10 juta, tahu-tahu sudah ditanda tangan. Berat loh kita nih. Kecuali kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, nggak akan beres. Jadi harus itu yang targetnya, harus itu. Kalau tidak, nggak jalan. Habis kita mereka. Saya pernah diundang oleh Perdana Menteri Prancis untuk film itu tadi. Film itu dibuat dan mereka mengundang saya. Jadi itu diputar di seluruh Prancis dan seluruh negara berbahasa Prancis dan yang berbahasa Jerman pada satu malam gitu. Dan saya ada di Paris waktu itu. Di samping saya tuh ada Dalai Lama. Dalai Lama itu adalah pimpinan Tibet. Tibet itu sekarang sudah tinggal sejarah, korban dari apa yang seperti dilakukan Cina. Pak Jokowi sekarang ini. Begitu juga terjadi di sana, dan sekarang udah tinggal siapa? Tibet itu sudah nggak ada. Jadi saya nggak ngerti lagi, sebenarnya banyak sekali kekayaan kita ini, dari kekayaan kita dan dari keberadaan kita ini yang membuat kita harusnya bisa terikat satu sama lain. Tidak hanya Sumpah Pemuda, banyak sekali. Tapi kok enggak, kok susah sekali. Makin kemari makin susah, makin kualitas manusia bukannya makin baik tapi makin buruk.